Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Letri Syafira, NPM 19170010, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Riau Kepulauan Batam. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian Carl Rogers untuk memenuhi tugas UTS saya, Psikologi Kepribadian, dengan dosen pengampu Bu Wilda Fasih Masibuan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian menurut Rogers. Konsep diri atau self-concept menurut Rogers adalah bagian sadar dari ruang fenomenal yang disadari dan disimbolisasikan, di mana aku merupakan pusat referensi setiap pengalaman. Konsep diri merupakan bagian inti dari pengalaman individu yang secara perlahan dibedakan dan disimbolisasikan sebagai bayangan tentang diri yang mengatakan apa dan siapa aku sebenarnya, dan apa yang sebenarnya harus saya perbuat. Jadi, self-concept adalah kesadaran batin yang tetap pengalaman yang berhubungan dengan aku dan membedakan aku dari yang bukan aku. Konsep diri ini terbagi menjadi dua, yaitu konsep diri yang real dan konsep diri ideal. Untuk menunjukkan apakah kedua konsep diri tersebut sesuai atau tidak, Rogers mengenalkan dua konsep lagi. Incongruence adalah ketidakcocokan antara self yang dirasakan dalam pengalaman aktual disertai pertentangan dan kekecauan batin. Congruence yaitu situasi di mana pengalaman diri diungkapkan dengan seksama dalam sebuah konsep diri yang utuh, integral, dan sejati. Menurut Rogers, para orang tua akan memacu adanya incongruence ini ketika mereka memberikan kasih sayang yang kondisional kepada anak-anaknya. Orang tua akan menerima anaknya hanya jika anak tersebut berperilaku sebagaimana mestinya. Anak tersebut akan mencegah perbuatan yang dipandang tidak bisa diterima. Di sisi lain, jika orang tua menunjukkan kasih sayang yang tidak kondisional, maka si anak akan bisa mengembangkan congruence-nya. Remaja yang orang tuanya memberikan rasa kasih sayang kondisional akan meneruskan kebiasaan ini dalam masa remajanya untuk mengubah perbuatan agar dia bisa diterima di lingkungan. Dampak dari incongruence adalah Rogers berpikir bahwa manusia akan merasa gelisah ketika konsep diri mereka terancam. Untuk melindungi diri mereka dari celahan tersebut, manusia akan mengubah perbuatannya sehingga mereka mampu berpegang pada konsep diri mereka. Manusia dengan tingkat incongruence yang lebih tinggi akan merasa sangat gelisah karena realitas selalu mengancam konsep diri mereka secara terus-menerus. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar akan kehangatan, penghargaan, penerimaan, pengagungan, dan cinta dari orang lain. Perkembangan diri dipengaruhi oleh cinta yang diterima saat kecil dari seorang ibu. Kebutuhan ini disebut need for positive regard, yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu conditional positive regard atau besaran, dan unconditional positive regard tak bersyarat. 1. Jika individu menerima cinta tanpa syarat, maka ia akan mengembangkan penghargaan positif bagi dirinya atau unconditional positive regard, di mana anak akan dapat mengembangkan potensinya untuk dapat berfungsi sepenuhnya. 2. Jika tidak terpenuhi, maka anak akan mengembangkan penghargaan positif bersyarat atau conditional positive regard, di mana ia akan mencela diri, menghindari tingkah laku yang dicela, merasa bersalah, dan tidak berharga. Rogers menggambarkan pribadi yang berfungsi sepenuhnya adalah pribadi yang mengalami penghargaan positif tanpa syarat. Ini berarti dia dihargai, dicintai, karena nilai adanya diri sendiri sebagai person sehingga ia tidak bersifat defensif, namun cenderung untuk menerima diri dengan penuh kepercayaan. Konsepsi pokok dalam teori Rogers adalah A. Organisme, yaitu keseluruhan individu. Organisme memiliki sifat-sifat berikut. 1. Organisme beraksi sebagai keseluruhan terhadap medan fenomenal dengan maksud memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
2. Organisme mempunyai satu motif dasar, yaitu mengaktualisasikan, mempertahankan, dan mengembangkan diri. B. Medan fenomena, yaitu keseluruhan pengalaman. Medan fenomenal punya sifat disadari atau tak disadari, tergantung apakah pengalaman yang mendasari medan fenomenal itu dilambangkan atau tidak. 1. Self, yaitu bagian medan fenomenal yang terdiferensiasikan dan terdiri dari pola-pola pengamatan dan penilaian sadar daripada I atau me. Daripada I atau me. Self mempunyai bermacam-macam sifat. 1. Self berkembang dari interaksi organisme dengan lingkungan. 2. Self mungkin menginteraksikan nilai-nilai orang lain dan mengamatinya dalam cara atau bentuk yang tidak wajar. 3. Self mengejar atau menginginkan konsistensi atau keutuhan atau kesatuan dan keselarasan. 4. Organisme bertingkah laku dalam cara yang selaras atau konsisten dengan self. 5. Pengalaman-pengalaman yang tak selaras dengan struktur self diamati sebagai ancaman. 6. Self mungkin berubah sebagai hasil dari pematangan atau maturation dan belajar. Rogers mengemukakan 5 sifat khas dari seseorang yang berfungsi penuh. 1. Keterbukaan pada pengalaman. Bahwa seseorang tidak bersifat kaku dan defensif, melainkan bersifat fleksibel. Tidak hanya menerima pengalaman yang diberikan oleh kehidupan, tapi juga dapat menggunakannya dalam membuka kesempatan lahirnya, persepsi dan ungkapan-ungkapan baru. 2. Kehidupan eksistensial. Orang yang tidak mudah berprasangka ataupun memanipulasi pengalaman, melainkan menyesuaikan diri karena kepribadiannya terus-menerus terbuka kepada pengalaman baru. 3. Kepercayaan terhadap organisme orang sendiri. Bertingkah laku menurut apa yang dirasa benar, merupakan pedoman yang sangat diandalkan dalam memutuskan suatu tindakan yang lebih dapat diandalkan daripada faktor-faktor rasional atau intelektual. 4. Perasaan bebas. Semakin seseorang sehat secara psikologis, semakin mengalami kebebasan untuk memilih dan bertindak. 5. Kreativitas. Seorang yang kreatif bertindak dengan bebas dan menciptakan hidup, ide, dan rencana yang konstruktif, serta dapat mewujudkan kebutuhan dan potensinya secara kreatif dan dengan cara yang memuaskan. Baiklah, itulah penjelasan dari materi teori kepribadian menurut Carl Rogers. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.